Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mencoba untuk mereview materi. Yang pertama yaitu materi mengenai peran aktif mahasiswa. Sebelumnya, definisi dari mahasiswa sendiri adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi. Nah, selain itu, di Indonesia, mahasiswa memiliki status pendidikan tertinggi di antara yang lainnya. Lalu, kenapa sih mahasiswa itu harus berperan aktif? Karena mahasiswa itu memiliki potensi dan kemampuan yang menjadikannya itu unik, yang menjadikannya itu berbeda dari masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Peran aktif mahasiswa dapat dijabarkan melalui 5 poin. Yang pertama yaitu agent of change, yaitu agen pembawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik dengan potensi dan gagasan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu guardian of value atau penjaga nilai-nilai positif yang ada di masyarakat seperti nilai gotong royong dan empati. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sebagai pembawa, penyampai, dan penyebar nilai-nilai positif tersebut. Yang ketiga yaitu Iron Stock atau generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi sebelumnya dengan perilaku terpuji yang ada di dalam dirinya. Yang keempat yaitu Moral Force atau insan akademis sebagai contoh perbaikan nilai-nilai moral pada masyarakat dengan intelektual dan moralitas yang dimilikinya. Yang kelima yaitu social control, yaitu sebagai pengontrol dalam masyarakat dengan cara memberikan kritik, saran, serta solusi terhadap permasalahan yang ada. Semua peran aktif mahasiswa tersebut dapat dijalankan dengan cara melaksanakan kegiatan akademis serta kegiatan organisasi. Nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan akademis yaitu dengan selalu mengikuti kegiatan pembelajaran, mendapatkan nilai yang baik, serta memahami materi yang disampaikan. Sedangkan nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan organisasi itu terdapat pada menjalankan materi yang telah dipelajari serta mendapatkan materi lain yang belum bisa didapatkan dari pendidikan formal. Perkenalkan, nama saya Regina Amalia dari kelompok 17. Saya di sini akan memaparkan tentang apa sih manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi yang bermaksud untuk mencapai organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Lalu, apa sih tujuan manajemen organisasi? Tujuan manajemen organisasi yaitu pertama, untuk membentuk koordinasi yang baik antara divisi maupun individu. Yang kedua, membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Yang keempat, mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa yang penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara-cara yang paling efisien. Terus ada fungsi manajemen organisasi. Apa saja sih fungsi manajemen organisasi? Yang pertama, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepegawaian, fungsi pengarahan, fungsi kontrol, dan fungsi manajemen waktu. Yang terakhir, fungsi motivasi. Gimana sih cara kita memberikan motivasi kepada orang lain? Yaitu dengan pemberian penghargaan atas kinerja yang baik dari suatu karyawan, baik itu dalam bentuk remunerasi atau dalam bentuk ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Alma Uli Anwar dari jurusan Kesehatan Masyarakat, kelompok 17 akan memaparkan materi selanjutnya yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Kadika Iskandar, yaitu seorang mahasiswa berprestasi Universitas Siliwangi tahun 2019, yaitu tentang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres. Baik, yang pertama, apa sih Pilmapres itu?
Nah, Pilmapres ini merupakan kompetensi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Peserta diikuti oleh mahasiswa program sarjana dan diploma 3. Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Nah, pemilihan mahasiswa berprestasi ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama pada tingkat universitas, yang dilaksanakan oleh masing-masing universitas. Yang kedua, tingkat wilayah, yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri yang selanjutnya langsung ke seleksi nasional. Yang ketiga, seleksi nasional. Seleksi nasional ini diseleksi sampai ke 10 besar, selanjutnya dilakukan presentasi secara langsung. Selanjutnya, bagaimana sih jika kita ingin menjadi mahasiswa berprestasi? Yang pertama, peserta mahasiswa berprestasi ini merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki IPK minimal 3. Yang ketiga, mahasiswa maksimal semester 6. Yang keempat, mahasiswa mampu menulis karya tulis ilmiah. Yang kelima, usia mahasiswa tidak lebih dari 22 tahun. Dan yang keenam, mahasiswa dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Selanjutnya, jika kita dihadapkan pada dua pilihan antara akademik dan organisasi, apa sih yang harus kita pilih? Menurut Kadika Iskandar, jika kita ingin menentukan kedua opsi tersebut, kita harus dapat merenungkan secara pribadi dan menjawab beberapa pertanyaan secara spontan dan jujur. Pertanyaan ini yaitu, sebetulnya untuk apa sih kita belajar? Dan yang kedua, kenapa saya melakukan semua ini? Nah, jika sudah dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan spontan dan jujur, kita sudah dapat memilih antara dua opsi akademik dan organisasi. Selanjutnya, menurut Kadika Iskandar, belajar itu seperti merangkai puzzle. Dan tujuan utama belajar itu sebetulnya bukan untuk mendapat nilai yang besar, tetapi untuk menjadikan manusia yang tercerahkan, yang dapat menyebarkan ilmunya ke orang-orang sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.